Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Petir bergemuruh. Di seluruh dunia rendah, menengah, tinggi, dewa, maupun alam langit, itu tiba-tiba saja suara petir dan awan gelap terlihat, dan terdengar sangat jelas setelah leluhur roh bersumpah. Ini tidak seperti yang sebelumnya, saat dia berbicara dengan naga kecil dan lintian. Karena ini benar-benar sumpah yang telah dia keluarkan, dengan mengucapkan nama aslinya sebagai dewa dari segala roh. Apa yang terjadi? Ucap bayi kecil dan juga dewa laut darah, saat mereka berhenti bertarung, lalu melihat petir dan awan gelap menutupi negeri langit. Tidak hanya mereka berdua, tapi semua orang yang sedang bertempur di negeri langit pun ikut kaget, dan berhenti bertarung melawan musuh mereka saat petir keras muncul dari awan gelap itu. Bahkan di alam lainnya juga berpikir hal yang sama dengan bayi kecil. Di dunia dewa, Lindong yang merasakan petir di langit malah tersenyum sambil menatap langit. Dia tahu kalau ini adalah sumpah dari leluhur segala roh. Bagaimana mungkin Lindong bisa tahu? Itu karena dia pernah bertemu dengan roh leluhur tersebut, dan dia juga pernah mencari beberapa informasi terkait dengan roh leluhur, dan zaman sebelum lahirnya dua alam ini. Sepertinya Orseng itu telah bersumpah, tapi untuk siapa, dan apa sumpahnya? Aku berpikir tidak akan ada yang bisa membuat leluhur roh itu marah, sampai-sampai dia bersumpah seperti ini, ucap Lindong dengan wajah serius sambil menatap langit. Bai Wutian untuk sementara waktu tercengang, setelah dia mendengar sumpah dari leluhur roh tersebut. Dia bahkan awalnya tidak pernah berpikir, dan membuat leluhur roh ini bersumpah di depannya. Dia tahu kalau leluhur roh ini jarang untuk bersumpah kepada orang lain, karena dia adalah roh yang sangat tidak peduli dengan hidup maupun mati dari orang lain sejak dulu. Bahkan di masa lalu pun dia hanya patuh kepada Dewa Takdir, dan itu karena suatu alasan. Itu karena Dewa Takdir dan leluhur roh pernah bertarung, dan akhirnya leluhur roh atau Ling dikalah di tangan Dewa Takdir, yang membuat dia harus mengikuti perintah dari Dewa Takdir. Tapi setelah beberapa saat dia merenungkan dan berpikir dengan jelas, dan dia pun menyimpulkan kalau ini bukanlah hal yang buruk. Karena dia berpikir kalau roh leluhur ini nantinya bisa membantu dia, atau anak-anaknya saat bencana yang dikatakan leluhur roh ini datang. Aku tidak menyangka, kamu bahkan akan bersumpah seperti ini, ucap Bai Wutian. Bukankah ini yang kamu mau? Teriak Lingdi dengan marah kepada Bai Wutian. Ah masa, kenapa aku tidak ingat kalau pernah mengatakan ingin mendesakmu untuk bersumpah? Balas Bai Wutian. Bai Wutian terlihat seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa dengan perkataan leluhur roh, akibatnya leluhur roh menjadi sangat marah dan menyerang Bai Wutian lagi. Bang bang, hahaha, kamu benar-benar keras kepala Lingdi. Ucap Bai Wutian sambil terus menangkis desri setiap serangan yang dilancarkan oleh Lingdi kepadanya. Banyak bacot, teriak Lingdi. Lingdi menjadi sangat marah akibat diejek terus-menerus oleh Bai Wutian. Jika ada yang melihat bagaimana sikap Bai Wutian sekarang, mungkin mereka akan berpikir kalau dia benar-benar sangat mirip dengan Bai kecil, karena dia memiliki sifat sama dengannya. Hahaha, kalau begitu, aku pergi dulu, ucap Bai Wutian dengan tenang. Tidak akan aku biarkan, teriak Lingdi. Sampai bertemu lagi, ucap Bai Wutian sebelum menghilang di hadapan Lingdi, yang sedang marah saat melihat dia pergi. Ah, Dewa Harimau Suci! Teriak Lingdi di dalam ruang tempat dia berada itu. Hufha, apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba saja ada gonjangan hebat di alam bawah? Ucap Lintian yang saat ini sedang bergelantungan di ekor kecil roh penjaga alam bawah itu. Sial, Kaisar, ini benar-benar menyakitkan, ucap roh penjaga saat merasakan ekornya ditarik oleh Lintian. Dia benar-benar merasakan,
Kalau ekornya bisa kapan saja putus akibat tarikan dari Lin Tian. Sebenarnya, begini kejadian sebelumnya sampai-sampai Lin Tian bergelantungan di ekor roh penjaga alam bawah itu. Kaisar, kita sudah terbang beberapa hari, jadi mungkin dalam beberapa hari lagi kita akan sampai, ucap roh penjaga alam bawah itu. Sialan, kamu mengatakan 3 hari yang lalu beberapa hari lagi, dan sekarang beberapa hari lagi. Sebenarnya berapa lama lagi kita harus terbang? Ucap Lin Tian dengan kesal. Dia telah terbang begitu lama selama beberapa hari ini, tapi dia tidak pernah melihat ujung dari tempat yang dia inginkan. Dia hanya melihat berbagai macam orang, yang dihukum dengan sangat mengerikan di neraka paling bawah ini. Hal yang paling membuat dia kesal adalah, Cerberus kecil ini selalu saja mengatakan beberapa hari lagi, atau dia akan menceritakan pengalaman hidupnya yang aneh kepada Lin Tian tanpa seizin Lin Tian. Sampai-sampai Lin Tian sangat ingin melemparkannya ke dalam neraka, yang berada di bawah kakinya tersebut. Tiba-tiba saja petir dan goncangan besar terjadi di neraka, atau lebih tepatnya di seluruh alam bawah. Bahkan Lin Tian yang saat itu sedang kesal-kesalnya dengan Cerberus kecil ini menjadi kaget, dan tidak bisa mengontrol terbangnya. Ini membuat dia langsung jatuh, dan bergelantungan di ekor Cerberus kecil. Jadi begitulah bagaimana ceritanya Lin Tian bisa bergelantungan di ekor Cerberus kecil ini. Sabar dulu, aku tadi kaget, jadi wajar saja jika aku kehilangan kontrol terbangku, jawab Lin Tian sambil menstabilkan dirinya dan kembali terbang dengan nyaman. Ekorku terasa ingin lepas. Untung saja Kaisar tidak memegang benda berhargaku, ucap Cerberus kecil. Apa maksudmu benda berhargamu? Memangnya kamu punya benda berharga? Tanya Lin Tian dengan wajah penasaran. Tentu saja aku punya. Bahkan Tuan juga punya, ucap Cerberus sambil menunjuk benda yang dia maksud kepada Lin Tian. Plak-plok, aduh, kepalaku, ucap si Cerberus. Lin Tian dengan sangat keras memukul kepala Cerberus yang terlihat mesum, dan dia benar-benar tidak menyangka kalau roh ini masih mempunyai sifat tidak tahu malu dalam dirinya. Mari lanjutkan perjalanannya, dan pimpin jalan dengan baik. Bukan malah membuat orang kesasar, ucap Lin Tian. Tenang saja Kaisar, aku ini roh yang sangat menjanjikan, dan juga berkualitas tinggi. Jadi hanya menunjukkan jalan, tentu saja aku bisa. Apalagi itu hanya masalah kecil bagiku, jawab Cerberus kecil yang mencoba membanggakan dirinya. Lin Tian ingin sekali memukul roh ini lagi, tapi dia mengurungkan niatnya. Dan dia malah memutuskan untuk tidak lagi banyak bicara dengan roh yang tidak tahu malu ini. Karena Lin Tian takut semakin banyak dia berbicara, maka akan semakin banyak hal yang akan keluar dari mulut Cerberus kecil ini. Wush! Tolong, ampuni aku. Ah, sakit! Teriakan para pendosa benar-benar semakin keras. Hais, sayang sekali aku tidak merasakan apa-apa saat melihat kalian. Karena itulah aku tidak mau membantu kalian, ucap Cerberus dengan wajah tenang sambil menatap ke bawah neraka tersebut. Berbagai teriakan terus terdengar di dalam neraka itu, dan semakin dalam Lin Tian pergi, maka semakin kejam hukuman yang diterima oleh orang-orang yang dihukum di sana. Tapi meskipun begitu, Lin Tian tidak merasa kasihan kepada mereka. Karena dia tahu yang berada di neraka paling bawah ini adalah orang-orang yang penuh dosa, atau sudah melakukan hal yang bahkan lebih kejam dari orang-orang yang berada setingkat di atas neraka mereka. Setelah 5 hari lagi berjalan di sana, akhirnya mereka sampai di tempat yang dikatakan oleh Cerberus itu. Lin Tian dengan wajah tenang melihat ke arah tempat yang telah diceritakan oleh Cerberus. Benar saja, Lin Tian merasakan ada hawa yang aneh dari tempat itu. Tapi Lin Tian tidak mengerti apa yang ada di dalamnya, karena ketika Lin Tian mencoba melihat menggunakan mata kaisarnya, dia tidak dapat melihat apapun yang ada di dalam sana.
Kaisar, kamu tidak akan dapat melihat apapun di dalam sana dengan hanya melihat saja. Jadi Kaisar harus masuk ke sana agar dapat mengetahuinya, ucap Cerberus. Lalu, apakah kamu sudah pernah masuk ke dalam sana? Apakah kamu bisa memasuki tempat itu? Tanya Lin Tian dengan kesal. Aku sendiri tidak pernah, tapi aku pernah diterbangkan jauh karena menyentuh formasi itu. Dan karena itulah aku tidak berani lagi mendekatinya, jawab Cerberus kecil dengan polos. Plak-plok, aduh, kenapa Kaisar memukulku? Tanya Cerberus kecil dengan wajah sedihnya, sambil mengusap kepala kecilnya yang dipukul oleh Lin Tian. Jika kamu bicara yang tidak jelas lagi, aku akan membakar ekormu. Ucap Lin Tian dengan wajah kesal. Cerberus kecil langsung terdiam. Dia tidak ingin kehilangan ekornya yang cantik dan manis ini, karena itulah dia sedikit menutup mulutnya. Tapi itu bukan berarti dia diam sepenuhnya seperti yang diperintahkan Lin Tian. Lin Tian mencoba mendekati formasi itu, dan terus memeriksanya dengan teliti. Setelah beberapa jam kemudian, dia sepertinya tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Jadi Lin Tian berniat untuk mencoba masuk dengan paksa ke dalam formasi itu. Apakah Dewa Neraka tidak pernah mencoba masuk ke dalamnya? Tanya Lin Tian sambil melihat ke arah Cerberus. Dia pernah mencobanya, tapi, jawab Cerberus. Tapi apa? Tanya Lin Tian. Tapi dia kehilangan satu tangannya, setelah dua memaksakan tangannya masuk ke dalam formasi tersebut, jawab Cerberus kecil yang mencoba mengingat kejadian di masa lalu. Lin Tian yang mendengar jawaban Cerberus kecil ini tidak akan percaya, kalau Dewa Neraka akan mencoba memaksa masuk hanya dengan menggunakan tangannya saja. Meskipun sebagai dewa, tangan mereka akan kembali seperti semula setelah beberapa waktu. Tapi itu tetap saja jika kehilangan tangan seperti itu, ini tetap terasa sangatlah menyakitkan. Tentu saja semua yang dikatakan Cerberus kecil hanyalah kebohongan. Walaupun masalah Dewa Neraka yang mencoba masuk menggunakan tangannya itu benar, tapi kejadian yang sebenarnya tentu saja bukanlah seperti itu. Karena jika Lin Tian bisa tahu kalau formasi di depannya tidak bisa dipaksa masuk tanpa ada persiapan, mana mungkin bisa. Hanya saja pada saat itu, Dewa Neraka telah dipaksa oleh Cerberus kecil, atau lebih tepatnya telah dibohongi olehnya. Dia mengatakan kalau formasi itu tidak berbahaya, dan menyuruh Dewa Neraka mencoba memasukkan tangannya ke dalam formasi tersebut, dengan diiming-imingi tidak akan terjadi apapun dengan tangannya. Namun sayangnya, saat Dewa Neraka percaya dengan ucapan Cerberus kecil ini, tangannya malah putus saat sudah setengah masuk ke dalam formasi. Untung saja saat itu dia sudah menjadi dewa, karena jika tidak, mungkin dia akan kehilangan tangan untuk selamanya. Mendengus, saat Lin Tian masih dalam lamunannya, dia melihat sesuatu lubang hitam kecil yang perlahan-lahan membesar, dan muncul di depan formasi itu. Di saat lubang hitam itu telah membesar, Lin Tian dapat melihat kalau di dalamnya ada suatu taman yang cukup indah, dan dipenuhi oleh berbagai bunga dan juga beberapa kumpulan kupu-kupu dan hewan kecil lainnya. Apa itu? Tanya Cerberus kecil saat melihat ada elang emas kecil, yang tiba-tiba keluar dari dalam portal tersebut. Elang emas itu menatap Lin Tian, lalu mengirimkan suaranya ke pikiran Lin Tian. Saat Lin Tian mendengar kalau elang emas ini ingin mengajak dia masuk, Lin Tian sedikit ragu dan tidak menjawabnya untuk beberapa saat. Kaisar, mari kita masuk. Mungkin saja kita dapat menemukan beberapa hal berharga, serta informasi yang kamu cari selama ini, ucap Cerberus kecil dengan wajah serius untuk pertama kalinya. Lin Tian tidak menjawabnya, dan dia masih diam mematung di sana sambil memikirkan apakah dia harus masuk atau tidak. Tapi setelah berpikir beberapa saat, dia memutuskan untuk mencoba masuk ke dalamnya. Dia berharap, kalau di sana ada sedikit informasi tentang apa yang terjadi, dan sebenarnya tempat macam apa ini.
Bawa aku masuk, ucap Lin Tian dengan tenang. Elang emas mengerti, lalu membawa Lin Tian dan Cerberus kecil masuk ke dalam portal tersebut. Saat mereka berdua masuk, Lin Tian kagum dengan keindahan yang ada di dalam tempat itu. Bahkan tempat itu lebih indah dari beberapa tempat di alam langit. Dan jika diperhatikan dengan baik, maka tempat ini benar-benar mirip dengan sebuah dunia yang memiliki kehidupan tersendiri di dalamnya. Karena energi yang ada di sana hampir sama dengan energi di alam langit, tapi Lin Tian merasakan kalau ada energi lain yang berada di tempat tersebut, yang belum pernah dia temui bahkan rasakan selama ini. Mengsung, elang emas kecil tadi menjadi besar, lalu meminta Lin Tian untuk naik ke punggungnya. Segera, Lin Tian dan Cerberus kecil naik ke punggung elang emas tersebut. Mereka dibawa terbang dari sana, dan menuju ke sebuah tempat di puncak bukit yang paling tinggi di tempat itu. Tepat di atas puncak tersebut, itu ada sebuah rumah kayu kecil, dengan pedang yang tertancap di tanah depan rumah tersebut. Melihat pedang yang tertancap dengan gundukan tanah di sana, ini membuat Lin Tian mengerti kalau itu adalah kuburan pemilik dari tempat ini. Tapi bagaimana bisa seseorang yang dapat menciptakan tempat ini mati begitu saja? Bahkan Lin Tian tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Elang emas itu menurunkan Lin Tian tepat di puncak itu, lalu elang emas itu menundukkan kepalanya seperti sedang memberi hormat ke arah rumah tersebut. Lin Tian berjalan mendekati di mana pedang itu tertancap, lalu di saat dia mendekat, Lin Tian kaget dengan apa yang tertulis di pedang tersebut. Apa? Bagaimana bisa ini menjadi kuburannya? Bukankah seharusnya dia telah mati saat perang terjadi di masa lalu? Dan bahkan itu dikatakan langsung oleh Paman Bai Wutian, ucap Lin Tian dengan kaget. Hanya Cerberus kecil yang tidak mengerti, kenapa Lin Tian bisa memasang wajah kaget seperti itu. Padahal, itu hanyalah kuburan dari seseorang yang sudah lama mati. Mencoba mendekati pedang itu juga, Cerberus kecil melihat dengan teliti tulisan tersebut sebelum membacanya dengan tenang. Kuburan Mingyun. Siapa itu? Pikir Cerberus kecil, dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.